Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami seorang hamba Allah akhir zaman. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan menceritakan mimpinya kepada saya bahwa diri beliau itu bermimpi melihat adanya kotoran yang keluar dari dirinya, cuman tidak terlalu diperhatikannya. Namun kotoran itu memiliki bau yang dia juga merasakan bau tersebut. Tapi beliau seolah-olah acuh terhadap hal itu. Yang mana takwilannya atau makna mimpi dari visual mimpi seperti itu adalah terkait dengan perbuatan maksiat yang dilakukan saudara kita itu. Sebenarnya dia sudah mengetahui ada perbuatan maksiat yang dilakukannya, cuman beliau itu tidak terlalu menseriusi bagaimana supaya bertaubat atas hal itu. Namun pada mimpi berikutnya beliau mengalami mimpi menggendong almarhum kakeknya, dan almarhum kakeknya itu juga memiliki kotoran yang memiliki bau, cuman kotorannya sedikit. Beliau itu menggendong almarhum kakeknya itu. Setelah menggendong almarhum kakeknya itu, beliau berubah menjadi suatu keadaan yang lain, yaitu memakai kopiah putih. Intinya berubah dari keadaan sebelumnya, yang mana hal itu ada kaitannya pada mimpi sebelumnya yang beliau mengeluarkan kotoran dan ada bau itu. Jadi mimpi yang pertama itu Allah memberitahukan tentang kemaksiatan yang ada pada diri saudara kita itu, dan mimpi berikutnya Allah memberikan solusi untuk menghapuskan dosa-dosa maksiat yang telah diperbuatnya itu, dengan dianjurkan untuk beramal soleh terhadap almarhum kakeknya yang juga perlu dibersihkan dosanya, yang harus dibantu oleh saudara kita itu. Kalau misalkan saudara kita itu berhasil mengikuti petunjuk yang Allah berikan di dalam mimpinya, maka keadaan kemaksiatan yang sudah dilakukan itu insya Allah akan berubah, dihapuskannya dosa-dosanya, sebagaimana di dalam dalil syariat bahwa perbuatan maksiat itu harus diimbangi dengan amalan soleh, karena dengan beramal soleh itu dia bisa menghapus dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Jadi seperti itu mimpi yang dialami saudara kita, dua mimpi yang saling berkaitan terkait dengan kemaksiatan dan solusi dari Allah Subhanahu wa taala agar kemaksiatannya itu bisa dirubah keadaannya dengan melakukan amalan soleh, amalan baik, yang mana hal itu adalah dengan membantu almarhum kakeknya yang sudah meninggal, sehingga dengan amalan soleh tersebut Allah menghapuskan dosanya. Untuk diketahui saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat, mimpi bukan hanya sebagai bunga tidur seperti pemahaman orang-orang awam di luar sana, melainkan adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran, sebagian pengajaran ilmu takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Di dalam surat Yusuf juga terdapat kisah mimpi terkait dengan takdir. Mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi rembulan, matahari dan 11 bintang yang semuanya sujud kepada beliau,
yang takwilnya atau maknanya bisa Anda baca pada surat Yusuf ayat 100, dan di dalam surat yang lain ada beberapa kisah mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam, terdapat pada surat As-Saffat ayat 102 terkait dengan sejarah hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW terdapat pada surat Al-Fat dan juga Al-Anfal. Mimpi yang dialami Nabi Muhammad juga banyak dikisahkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, begitu juga mimpi-mimpi yang dialami orang-orang terdahulu. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW membagi mimpi menjadi 3. Mimpi yang baik, kabar gembira datangnya dari Allah. Mimpi yang terjadi karena bisikan hati di saat terjaga. Mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, mimpi seorang mukmin adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Jadi, kalau misalkan kita sudah mengetahui bahwa mimpi bukan hanya kembangnya tidur, melainkan ada 3 dan yang bermanfaat bagi kehidupan kita hanyalah kabar baik, kabar gembira, mimpi yang benar dalam tidur, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bisa terkait pengajaran, bisa juga terkait dengan peringatan, juga bisa terkait dengan takdir yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Oleh karena itu, kita harus mengimani bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam karena dalilnya atau keterangannya banyak terdapat di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Begitu juga di dalam kitab-kitabnya para wali Allah. Semoga hal ini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.